Baiklah, materi pertama yaitu pengertian standar costing. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka atau sebelum produksi, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Biaya standar menyatakan berapa biaya yang seharusnya dicapai dan dapat diterima tetapi dengan kinerja yang tidak sempurna. Biaya standar ditentukan secara ilmiah dengan menggunakan studi waktu dan estimasi rancangan teknik. Apabila biaya operasi aktual melebihi standar, maka manajemen perusahaan harus menyelidiki varian yang terjadi. Jadi, perusahaan menggunakan standar biaya sebagai dasar untuk pengukuran dan perbandingan. Proses penetapan biaya standar disebut dengan standar costing. Ada dua komponen standar costing, yaitu yang pertama standar fisik atau physical standard, yang kedua yaitu standar harga atau price standard. Materi yang kedua yaitu kegunaan standar costing. Ada beberapa kegunaan dari penetapan biaya standar oleh perusahaan. Yang pertama yaitu alat pengendalian biaya. Yang kedua, memotivasi pegawai bekerja secara efisien dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, instrumen penilaian kebijakan manajemen. Yang keempat, memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam suatu kegiatan dan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual. Yang terakhir yaitu alat dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Materi yang ketiga yaitu hubungan antara standar costing dan anggaran. Penetapan biaya standar yang tepat adalah penting karena akurasi standar menentukan keberhasilan penggunaan standar cost sebagai alat pengendalian biaya. Pada perusahaan yang menggunakan standar costing secara tradisional, standar costing dianggap sebagai alat pengendalian biaya yang utama. Seharusnya, standar costing hanyalah salah satu referensi dalam pengendalian biaya. Semua pihak dalam perusahaan harus bertanggung jawab untuk memenuhi biaya standar. Biaya standar sebagai instrumen pengendalian biaya juga memiliki keterkaitan dengan proses penganggaran. Perhitungan standar costing digunakan sebagai dasar dalam menetapkan anggaran. Biaya yang dianggarkan adalah biaya standar dikalikan dengan unit yang diproduksi. Selanjutnya yaitu materi keempat, penentuan jenis-jenis standar. Para manajer harus membuat keputusan tertentu sebelum menetapkan standar. Pertama, mereka harus menentukan jumlah unit yang direncanakan, diproduksi, dan dijual perusahaan. Kedua, manajer harus memutuskan bagaimana memperoleh standar yang mereka inginkan. Tingkat kapasitas yang dipilih berarti menunjukkan standar yang dipilih. Kita menggunakan tingkat kapasitas teoritis, praktis, normal, dan kapasitas aktual yang diharapkan dalam penetapan standar. Yang ketiga yaitu standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang dengan asumsi keadaan ekonomi normal. Standar ini berguna bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Yang keempat yaitu standar aktual yang diharapkan. Standar aktual yang diharapkan adalah standar yang paling banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Standar dapat digolongkan atas dasar tingkat keketatan dan kelonggaran. Yang pertama yaitu standar teoritis. Standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis adalah standar ideal, karena mencerminkan efisiensi maksimum. Meskipun standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis biasanya tidak mungkin dapat dicapai, namun dapat bermanfaat untuk memotivasi pegawai. Yang kedua yaitu rata-rata biaya waktu yang lalu. Rata-rata biaya waktu yang lalu ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang lalu. Standar ini cenderung longgar dan mengandung beberapa biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Jenis standar ini berguna pada saat perusahaan baru pertama kali menetapkan biaya standar. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke konsep target costing. Target costing juga disebut dengan target biaya.
Ini adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitifnya. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Untuk mencari target costing ini, kita dapat menggunakan rumus yaitu target costing sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan. Target costing merupakan metode perencanaan laba dan manajemen laba yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufacturing. Sehingga, target costing ini digunakan oleh perancang sebelum proses dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur untuk produk di masa depan. Target costing juga memberikan perkiraan harga pasar produk, volume penjualan, dan tingkat fungsionalitas. Ada metode-metode dalam penerapan target costing. Yang pertama adalah memperoleh target cost dari perencanaan laba. Artinya, target cost berasal dari penjualan dan target profit. Tidak ada pemakaian pada target cost berasal dari manajemen yang lebih rendah dalam metode ini. Lalu yang kedua adalah memperoleh target cost dari perencanaan teknik. Dalam metode ini, para insinyur memperkirakan target cost bergantung pada keahlian atau pengalaman saat ini dan ketersediaan sarana produksi. Lalu metode yang ketiga adalah menggabungkan metode yang sebelumnya atau menggabungkan dua metode yang tadi. Untuk mengimplementasikan metode target costing di dalam perusahaan, terdapat serangkaian fase yang harus dilalui oleh perusahaan. Yang pertama yaitu menentukan harga pasar. Lalu yang kedua menentukan laba yang diharapkan. Yang ketiga menghitung target biaya pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Lalu yang keempat menggunakan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menentukan biaya produk. Lalu fase yang terakhir adalah menggunakan perhitungan biaya kaizen dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu konsep kaizen costing. Kaizen costing ini aku akan definisiin menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Mulyadi, Kaizen costing adalah sistem akuntansi biaya secara efektif dapat digunakan oleh manajemen di dalam pengelolaan biaya pada tahap produksi. Lalu menurut Supriyono, Kaizen costing merupakan perbaikan secara terus-menerus yang didukung proses pengurangan biaya dalam tahap manufaktur produk yang sudah ada. Sedangkan menurut Koper, Kaizen costing adalah perusahaan yang menerapkan Kaizen costing dengan melakukan perubahan secara bertahap dan berkesinambungan. Biasa disebut dengan continuous improvement. Jadi, Kaizen costing digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai discontinued product. Hubungan antara penghitungan biaya berdasarkan target dan Kaizen adalah harga diasumsikan stabil atau menurun pada perusahaan-perusahaan yang sesuai menggunakan perhitungan biaya berdasarkan target karena persaingan yang ketat dalam harga, kualitas, dan fungsionalitas produk. Perusahaan ini merespon tekanan persaingan dengan melakukan desain ulang produk secara periodik, menggunakan perhitungan biaya berdasarkan target secara simultan. Ke materi yang terakhir yaitu perbedaan standar costing, target costing, dan Kaizen costing. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang target costing. Target costing ini fokus pada pengurangan biaya pada tahap perancangan dan pengembangan produk baru. Ciri-ciri dari target costing adalah biaya ditentukan dari harga pasar dan laba yang diinginkan. Jika biaya desain melebihi biaya target, produk tidak akan diproduksi. Lalu pengendalian biaya dilakukan melalui desain produk dan teknik produksi sebelum produk dibuat. Intinya, target costing ini menghemat biaya sejak awal sebelum produk diproduksi. Lalu, kalau kita untuk bahas standar costing ini berfokus pada pengendalian biaya ketika produk sudah diproduksi berdasarkan standar biaya internal. Kita masuk ke standar costing. Standar costing fokusnya adalah pengendalian biaya ketika produk sudah diproduksi berdasarkan standar biaya internal. Ciri utama dari standar costing ini adalah standar biayanya ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan analisis internal. Digunakan untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Standar costing dipakai untuk mengendalikan proses produksi sehari-hari. Intinya pada standar costing ini untuk mengontrol biaya selama produksi dan membandingkan biaya aktual terhadap biaya standar perusahaan.
Lalu, yang ketiga atau yang terakhir adalah Kaizen Costing. Kaizen Costing berfokus pada pengurangan biaya secara terus-menerus selama proses produksi berlangsung. Dan ciri utama dari Kaizen Costing adalah mengikuti prinsip continuous improvement, dilakukan setelah produk diproduksi, bukan pada tahap desain. Digunakan untuk mengurangi selisih besar antara biaya aktual dan biaya target, dan juga digunakan untuk memastikan perbaikan biaya secara berkesinambungan. Intinya dari Kaizen Costing ini adalah untuk mengurangi biaya sedikit demi sedikit secara terus-menerus saat produk sedang diproduksi.